muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Ada yang lagi panas di balik tembok istana. Presiden Prabowo Subianto mulai bersih-bersih di lingkaran kekuasaannya. Ini bukan isu-isu liar yang bergulir, tapi nyata. Targetnya siapa? Sebuah lingkaran yang selama ini disebut Geng Solo, kelompok elit orang dekat Jokowi yang punya pengaruh besar di birokrasi dan bisnis. Kita pertegas dulu konteksnya. Geng Solo. Ini istilah yang dulu cuma beredar di lingkaran politik yang sekarang jadi pembicaraan nasional. Istilah ini merujuk ke lingkaran orang-orang kepercayaan Joko Widodo sejak masih menjabat sebagai wali kota Solo. Mereka bukan sekadar pengikut setia. Mereka adalah figur-figur yang karirnya meroket seiring perjalanan politik Jokowi dari Solo naik ke Jakarta sampai akhirnya duduk di kursi istana selama 2 periode. Tapi di sini letak mengejutkannya. Jejak geng Solo tidak berhenti ketika Jokowi lengser. Faktanya, bayangan mereka justru makin terasa di era Prabowo. Banyak pihak menuding membengkaknya kabinet Prabowo adalah dampak langsung dari campur tangan Jokowi. Loyalis-loyalis Jokowi kemudian ditempatkan di berbagai posisi strategis, mulai dari kementerian, BUMN, sampai proyek-proyek raksasa. Lalu, puncaknya datang dari sebuah informasi mengejutkan. Menurut mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, sebenarnya jumlah kementerian di kabinet sudah diatur Prabowo, tapi semuanya berubah setelah ada pertemuan rahasia yang disebut-sebut terjadi pada tanggal 11 sampai 12 Oktober 2024 di kawasan IKN. Dalam pertemuan itu, kata Said Didu, para elit oligarki mengatur penggabungan paksa antara susunan kabinet Prabowo dengan keinginan geng Solo. Said Didu bahkan menyebut dengan istilah pedas. Geng Solo oligarki parcok, gabungan para pemilik modal dan pejabat politik yang punya kendali besar di balik layar. Oke, kita bicara dulu soal dampak dari pertemuan rahasia tadi. Kabinet Prabowo jadi bengkak luar biasa. Totalnya ada 109 pejabat, terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Bandingkan dengan era Jokowi yang cuma punya 34 kementerian. Lonjakan besar ini disebut-sebut sebagai akibat dari tekanan oligarki dan tarik-menarik kepentingan. Dampaknya jelas terasa, muncul loyalitas ganda di dalam tubuh pemerintahan. Para pejabat ini terjebak antara bekerja di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto atau tetap setia kepada Jokowi. Buktinya, beberapa menteri disebut main 2 kaki. Mereka sowan ke Jokowi seolah minta restu, padahal sudah jadi pembantu presiden baru. Contoh paling belak-belakan datang dari Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP. Dalam sebuah pernyataannya ia berkata, sedang bersilaturahmi dengan bekas bos saya, bahkan sekarang masih jadi bos. Pernyataan ini pun memicu kegaduhan karena artinya Prabowo presiden tapi Jokowi masih dianggap bos oleh sebagian menterinya sendiri. Isu matahari kembar inilah yang bikin kebijakan pemerintah jadi amburadul. Contohnya banyak nih, PPN 12% sempat diumumkan, lalu mendadak dibatalkan. Aturan pembelian LPG 3 kg dikeluarkan Bahlil, tapi dicabut sama Prabowo. Izin usaha pertambangan diberikan, lalu ditarik lagi. Semua ini melahirkan istilah yang sekarang viral, bikin heboh dulu, cabut kemudian. Di balik layar, terlihat jelas ada 2 kekuatan besar yang saling tarik-menarik. Geng Solo sebagai loyalis Jokowi versus barisan pendukung Prabowo. Oke, tetap stay, karena kita akan membahas langkah yang bisa memicu perang kekuasaan lebih besar. Isu matahari kembar di pemerintahan Prabowo memang berkali-kali dibantah oleh istana. Tapi justru, langkah-langkah Prabowo dalam beberapa bulan terakhir ini menceritakan kisah berbeda. Sinyal bersih-bersih ini pertama kali terlihat sejak pertemuan 4 mata antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan ini disebut-sebut jadi titik balik hubungan kekuasaan di Jakarta. Dan tidak lama setelah itu, langkah Prabowo mulai terasa nyata. Kasus pertama terjadi di sengketa 4 pulau antara Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Bobi Nasution, menantu Jokowi, dan Aceh yang dipimpin Muzakir Manaf. 4 pulau ini sempat diputuskan milik Sumatera Utara oleh Mendagri Tito Karnavian. Tapi kemudian Prabowo mengambil langkah yang mengejutkan. Keputusan Tito dibatalkan. Pulau-pulau dikembalikan ke Provinsi Aceh. Keputusan ini dianggap banyak pihak sebagai tamparan politik terhadap para loyalis Jokowi. Dan sejak saat itu, aroma bersih-bersih mulai tercium semakin kuat. Setelah kasus 4 pulau, giliran orang-orang dekat Jokowi yang satu persatu terseret dalam masalah hukum. Contoh paling heboh datang dari Emmanuel Ebenezer, atau akrab disapa sebagai Noel. Di era Jokowi, karir Noel ini meroket dengan cepat. Dari relawan Jokowi, naik jadi komisaris utama, bahkan didukung untuk maju pilkada. Saat Prabowo naik, Noel masih diangkat jadi wakil menteri. Tapi, pada Agustus lalu nih, Noel kena OTT KPK terkait kasus sertifikasi K3. Nah, yang disita
puluhan mobil mewah, rumah megah, dan bahkan ada moge Ducati senilai miliaran rupiah. Berikutnya nih, nama besar lain yang ikut terseret badai, Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan era Jokowi, ditahan oleh kejaksaan. Kasusnya? Dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai triliunan rupiah. Penahanan Nadiem membuat publik terbelalak, karena selama ini Nadiem itu dikenal sebagai anak emas Jokowi. Sosok berikutnya, Sylvester Matunina. Nama ini cukup dikenal publik karena selalu muncul di TV nasional untuk membela Jokowi. Di era kampanye, Sylvester ini bahkan ditunjuk sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan kemudian jadi komisaris BUMN. Nah yang aneh, publik baru ingat satu fakta lama. Pada 2019, Sylvester divonis 1,5 tahun penjara atas kasus pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Tapi nih, selama bertahun-tahun ia tidak pernah ditahan, bebas berkeliaran, jadi relawan, bahkan makin sering tampil di media. Sampai akhirnya, tiba-tiba Jaksa Agung mengeluarkan perintah eksekusi. Sylvester tidak lagi kebal. Nama Risa Halid juga ikut mencuat. Pria yang dijuluki kasir penguasa dan dikenal sebagai orang dekat Jokowi, sekarang buron dalam kasus mega korupsi Pertamina. Tapi, rumor yang lebih panas muncul. Riza disebut sebagai dalang di balik demo besar-besaran yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Menariknya, nama Riza juga sempat disebut-sebut dalam dukungan publik yang diberikan beberapa menteri ke Prabowo di media sosial. Ia disebut sebagai mafia. Artinya, lingkaran ini masih bergerak di belakang layar dan Prabowo sedang menutup satu persatu pintunya. Langkah-langkah ini bikin satu hal jadi jelas. Prabowo sedang menjalankan operasi senyap. Dari kasus 4 pulau, OTT pejabat, penahanan mantan menteri, sampai penarikan kembali orang-orang lama Jokowi. Semua terlihat seperti bagian dari strategi besar. Dan jika pola ini terus berlanjut, geng Solo bisa benar-benar tersingkir dari pusat kekuasaan. Tapi ingat, setiap kepala yang dipotong akan melahirkan musuh baru. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Prabowo benar-benar kuat untuk menghadapi badai ini? Atau ini baru babak awal perang kekuasaan yang lebih besar? Di tengah konflik kekuasaan yang kian memanas, rakyat justru makin terjepit. Bayangkan, saat harga beras, BBM, dan kebutuhan pokok terus naik, pemerintah malah menaikkan tunjangan pejabat. Publik pun murka, karena di saat banyak rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pejabat justru semakin dimanjakan. Kekecewaan rakyat memuncak ketika Polri dan TNI dituding bertindak represif. Ada kabar, langkah keras aparat ini dilakukan atas perintah jaringan geng Solo, seolah bayang-bayang Jokowi masih mengendalikan kekuasaan dari balik layar. Situasi pun makin memanas saat kericuhan besar terjadi. Beberapa sumber juga menyebut ada keterlibatan geng Solo dalam mengatur dinamika di lapangan, memanfaatkan kekacauan sebagai tekanan politik terhadap Prabowo. Akibatnya ribuan massa turun ke jalan. Demo besar-besaran mengguncang Jakarta, menuntut reshuffle kabinet, pecat Kapolri, bersihkan istana dari geng Solo. Di tengah kekacauan ini muncul peringatan keras yang beredar luas di kalangan para elit. Berhenti mengasuh geng Solo atau Prabowo akan jatuh oleh geng Solo. Krisis ini sekarang bukan lagi soal perbedaan visi antara Prabowo dan Jokowi. Ini sudah masuk ke tahap pertarungan kendali atas negara. Dan pada titik ini, satu pertanyaan muncul. Apakah Prabowo akan berani memutus bayang-bayang geng Solo atau justru jadi sandera mereka? Karena kalau konflik ini terus dibiarkan, bukan cuma kekuasaan yang hancur, tapi masa depan rakyat Indonesia ikut jadi taruhannya.